Dalam Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita masuk kepada firman Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus. Sangat penting saudara, semalam saya terangkan baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Bagi orang yang tidak percaya tidak akan pernah yang namanya mengalami baptisan Roh Kudus. Tidak akan pernah yang namanya berbahasa Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus tidak perlu diperdebatkan dengan orang lain. Yang penting bagi engkau yang percaya, engkau rindu dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan. Dan terlebih bagi engkau yang merasa hancur hidupmu di titik terendah dan engkau berkata, aku sangat butuh Roh Kudus. Orang ini cepat dipenuhi Roh Kudus. Biasanya yang tidak penuh Roh Kudus, orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya sudah hebat tanpa Roh Kudus, merasa mampu melewati hidup ini tanpa Roh Kudus. Orang-orang yang selalu pakai logika, sehingga logikanya melogikakan Allah, sehingga dia payah menerima baptisan Roh Kudus. Sehingga dia payah mengalami yang namanya hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di mana dia mengalami yang namanya bahasa Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi, rendahkan hatimu. Allah Roh Kudus akan melawat yang rendah hati. Allah Roh Kudus tidak bisa mengurapi orang yang sombong. Orang yang sombong itu artinya orang yang merasa tidak butuh dipimpin Roh Kudus. Dia enggak merasa butuh dipenuhi Roh Kudus. Tapi engkau yang rendah hati yang berkata, aku butuh Roh Kudus menjalani hidupku ini, aku butuh Roh Kudus. Orang yang seperti ini mudah dipenuhi Tuhan. Hari ini kita belajar dari Roma 8 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita baca Roma 8 ayat 13 sampai 17. 1, 2, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Terus, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah terus. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, yang pertama bagaimana kita supaya hidup dipimpin Roh Kudus. Yang pertama kita belajar, berikanlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Ketika hidupmu dipimpin oleh Roh, maka engkau mematikan perbuatan daging. Bukankah dalam tubuh kita ini ada namanya keinginan daging, ada namanya keinginan roh. Keinginan daging, jangan pikirkan daging ini ya. Salah mengerti nanti. Keinginan daging artinya keinginan iblis. Keinginan dosa. Keinginan daging, keinginan iblis buahnya adalah kematian. Maka orang yang dipimpin oleh keinginan daging menuju kematian kekal selama-lamanya. Hidup ini hanya dua gendangnya. Dirimu dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging. Siapa yang berkata bahwa hidupnya setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus?
1/4 angkat tangan, 3/4 tidak angkat tangan. Berarti 1/4 ke sorga, 3/4. Ya, karena buah daging adalah apa upah daging? Ayo sama-sama, apa buah daging? Upah daging adalah maut kan? Roma 3:23 kan? Bahwa upah dosa adalah maut. Upah roh apa? Hidup kekal. Apa engkau nggak yakin? Siapa yang yakin roh Allah berdiam dalam diri dia? Yang percaya. Oh, oke. Yang tidak angkat ini roh siapa yang berdiam ya? Saudara, Roma 8 ayat 11. Coba baca ya. Ini enak saudara baca. Mendalaminya kita pelan-pelan ya. Ini harus dihayati. Dan jika roh dia, roh siapa ini? Roh Allah. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti siapa yang membangkitkan Yesus? Roh Allah. Oke ya, bilang sebelahnya. Hayati, hayati, bilang hayati. Iya, ya. Jangan menghayal kau bilang, jangan menghayal. Udah jarang-jarang belajar Alkitab, sekali belajar menghayal. Oh salah, sudah jauh-jauh kau datang dari desamu. Dan jika roh dia siapa? Roh Allah, Roh Kudus kan? Betul? Jika Roh Kudus yang telah membangkitkan siapa? Yesus dari antara orang mati. Siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Roh Allah, betul? Roh Kudus, Roh Allah. Diam di dalam kamu. Perhatikan, berarti roh yang membangkitkan Yesus diam di mana? Katakan diam dalam saya. Oh lebih mantap, roh yang membangkitkan Yesus. Roh yang sama itu diam di hatiku. Selama-lamanya. Coba bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, terima kasih kau sudah mau diam dalam hatiku. I love you. Kira-kira Roh Kudus merasa enggak apa yang kau bilang tadi? Ingat, Roh Kudus kan Allah pribadi yang ketiga, betul? Dia adalah Allah pribadi yang ketiga. Coba teruskan yang tadi, belum siap. Roma 8 ayat 11. Diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga siapa? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tubuh kita ini fana, akan mati. Syatano, munglak. Tutano. Dari tanah kembali ke tanah. Tapi dalam diri kita ada roh Allah. Itu adalah kekayaan yang luar biasa dalam hidupmu. Harta yang termahal dalam hidupmu adalah roh Allah yang ada dalam dirimu. He is everything. Bukan uang, bukan gelar, bukan harta dunia ini. Tapi banyak orang gak sadar. Banyak orang gak paham. Bahkan lebih semangat dia membayangkan uang 1 miliar di tasnya daripada roh Allah yang ada dalam diri dia. Sadari ini. Uang 1 miliar tidak membawa engkau ke sorga. Pelayanan tidak membawa engkau ke sorga. Gelar, jabatan tidak membawa engkau ke sorga. Pencapaian dunia tidak membawa engkau ke sorga. Roh Allah yang ada di hatimu menjadikan engkau anak Allah. Dan engkau menyebut dia adalah Bapa. Ya Abba, ya Bapa. Abba itu bahasa Aram. Sama dengan bahasa orang Yahudi, suku Aram. Yang berkata Bapa. Maka ada lagu, Ya Abba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Berapa banyak yang percaya bahwa dia anak Bapa di sorga? Amin. Wow. Saudara, itu lebih daripada anak presiden. Itu lebih daripada anak orang yang paling kaya di dunia ini. Sadarilah itu. Nah saudara, sering sekali orang lupa bagaimana hidupnya penting dipimpin Roh Allah. Ayat 14, Roma 8 ayat 14. Jadi kita jangan hanya berkata, aku anak Allah. Ciri anak Allah, ayat 14, sama-sama dibaca 1, 2 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sama-sama katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 1, 2 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba matikan dulu LCD-nya. Apa yang ku bilang tadi? 1, 2 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pertanyaanku, apakah saudara merasa hidupmu tiap hari ketika kuliah, ketika kerja, ketika disakiti orang, ketika direndahkan orang, apakah engkau merasa setiap hidupmu 24 jam dipimpin Roh Allah? Sering sekali orang merasakan Roh Allah di gereja. Sering sekali orang merasakan Roh Allah ketika saya khotbah. Ketika WL, ketika singer, ketika musik mungkin dimainkan. Tapi sering sekali ketika kami para pengkhotbah turun dari mimbar, sudah lupa ada Roh Allah dalam diri kami. Ini sering sekali terjadi juga kepada kita, anak-anak muda khususnya. Engkau sibuk dengan di dunia ini, lupa ada Roh Allah dalam dirimu. Sering engkau lupa, sering engkau tidak sadar. Tapi kalau malam ini, ada Roh Kudus yang menyadarkan kita semua. Itu adalah warisan yang termahal yang pernah kau terima. Adalah Roh Allah ada dalam dirimu. Ingat, Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan. Dia adalah penolong bagimu. Dia adalah penuntun hidup kita. Menuntun kita kepada kebenaran. Mari sadarkan dirimu. Hai kamu yang lagi gelisah. Kulihat wajah-wajah gelisah sebagian. Hai engkau yang ketakutan. Takut gak cukup bayar cicilan. Takut gak punya jodoh. Takut tidak punya kerjaan. Ingat, ketakutan bukan dari Roh Tuhan. Ketakutan adalah dari iblis. 2 Timotius 1 ayat 7. Supaya engkau yang lagi takut, tanya sebelahnya, kau lagi takut? Tanya sebelahnya, kau lagi gelisah? Kok tahu pendeta itu? Ini untukmu anakku, Bapak Ibu yang saya kasihi. Mana tahu engkau lagi takut sesuatu. Engkaulah yang jujur di hatimu apa yang sedang kau takutkan. Takut tidak punya kerjaan. Takut masa depan. Takut tidak punya jodoh. Takut ditolak orang. Takut gagal, takut sakit, takut mati. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Sehingga orang yang punya roh Tuhan hidupnya tertib. Katakan orang yang punya roh Tuhan hidupnya tertib. Bilang sebelahnya, hidupmu tertib enggak?
Jam tidur, jam bangun. Tertib enggak hidup kita? Orang yang punya roh Tuhan adalah orang yang punya kasih. Jadi kalau saya berkata saya punya roh Tuhan, kerja saya benci, sakit hati, enggak enakan dengan orang, enggak benar. Apalagi enggak mencakapi orang. Kalau enggak cocok enggak apa-apa, enggak usah terlalu dekat. Benci enggak boleh. Saya bisa aja enggak cocok dengan si A, sehingga saya enggak perlu terlalu dekat sama dia, karena dia toksik. Tapi enggak boleh ada benci di hatiku. Karena Roh Kudus menuntunku kepada kasih. Maka orang yang punya Roh Kudus akan dilihat dia hidup dalam kasih. Jadi gampang, apakah hidupku hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Cirinya gampang. Apakah hidupku semakin berbuah Roh Kudus? Bukankah ayatnya berkata, buah pohon dikenal dari buahnya, betul. Pokok dikenal dari buahnya. Pokok yang baik menghasilkan buah yang baik. Pokok yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi saya harus mulai merasa, apakah hidupku dipimpin roh? Gampang aku menceknya. Apakah hidupku semakin mengasihi? Apakah hidupku semakin tertib? Apakah hidupku semakin bangkit semangatku? Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus nggak ada yang loyo. Kayak sebelah itu nggak loyo dia, coba lihat. Kayak sebelah itu semangat, padahal dompetnya kosong. Senyumnya penuh. Jangan tanya dompetnya. Kartu nama yang banyak. Tapi aku percaya tidak selamanya Tuhan beri dompetmu kosong. Amin. Karena anak Tuhan itu pemberi, bukan penerima. Anak Tuhan itu pentraktir, bukan ditraktir. Kalau engkau masih suka ditraktir, engkau bukan ciri anak Tuhan Yesus. Betul? Bukankah Tuhan bilang apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba katakan lebih berbahagia memberi, 1, 2 ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tanya sebelahnya, kamu lebih suka yang mana? Memberi atau menerima? Siapa di ruangan ini yang menggenapi firman lebih suka memberi? Angkat tangan. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena engkau suka memberi, Tuhan tidak kepingin engkau miskin. Ya, tidak ada bapak yang menginginkan anaknya miskin. Enggak ada bapak yang menginginkan anaknya pengemis. Andai di sini si Hani pengemis sama orang ini, pinjamlah Bang Yogi, pinjam, beli dulu, traktirlah, pengemis. Yang malu siapa? Bapaknya, Pak Suheri. Si Jamil lagi nanti, bon di kantin sana, bon di kantin sini. Yang malu bapaknya. Kalau engkau pengemis, peminta-minta, Bapakmu di sorga yang malu. Tanamkan di hatimu, engkau anak Bapa di sorga. Tuhan tidak berkata miskin itu dosa. Tidak. Tapi Tuhan tidak kepingin engkau miskin terus. Dia mati di kayu salib. Bukan hanya sekedar membawa engkau kepada hidup kekal. Tetapi mengubah cara hidupmu. Sehingga tanganmu yang rajin itu akan diberkati Tuhan menghasilkan keuanganmu yang cukup. Gak apa-apa kalau sekarang miskin. Oke. Gak apa-apa. Memang kulihat kok dari wajahmu. Intermezzo aja. Mana tahu kau berkata, aku miskin kali Pak. Udahlah, nggak usah pala kau bilang pun udah kulihat kok. Dan jangan terlalu kau bangga-banggakan kemiskinan itu. Jangan,
Ya, jangan. Tuhan sanggup mengubah kemiskinan. Miskin tidak dosa, tapi Tuhan tidak kepingin kau miskin. Karena Tuhan tidak kepingin kau peminta-minta. Tuhan tidak kepingin kau pengemis. Anak Tuhan tidak peminta-minta, kata Alkitab. Bukan kata saya. Ya. Tapi nggak salah ya. Kalau yang sebelah itu pulang dari sini, traktir kau makan ayam penyet, jawab aja yes. Karena dia yang mengajak kan. Apalagi dia bilang minum kopi kenangan. Oh yes. Nggak usah juga. Karena kau bilang lebih baik memberi daripada menerima. Kau jadi takut menerima. Oh jangan. Jangan tapi tanganmu. Ayo jangan. Jangan pura-pura menolak tapi hatimu kepingin. Nggak, saya termasuk saya. Kalau si Meli minta ngajak saya, Pak bisa nggak bapakku kasih makan nasi goreng habis ini? Oh welcome, thank you. Nggak pernah aku tolak, ngapain aku tolak berkat. Orang dia kok mau memberi, digerakkan Tuhan. Tapi saya tidak akan mau minta-minta ke dia. Tuhan bisa gerakkan seseorang memberkatimu. Justru semakin engkau tidak mau meminta-minta ke orang kepingin mentraktirmu. Justru engkau menjadi orang yang suka minta-minta. Kalau Yogi misalnya suka minta-minta ke saya, dilihatnya aku takut atau gini-gini. Pulang habis ibadah nanti, ini contoh ya Yogi ya. Kalau misalnya dia suka minta ke saya, belum pernah Yogi minta. Aku tanya samamu, kalau ada orang yang suka minta-minta samamu, ketakutan enggak jumpa dia? Asal datang. Pernah enggak kau ketakutan jumpa orang asal datang? Pangsit. Udah dia pesan pangsit. Oke lah. Kita pesan pangsit. Ingat ya, kalau engkau sudah ditraktir, harus tahu diri. Jangan lagi kau pesan yang aku aja yang membayar misalnya. Aku pesan pangsit sama air putih. Dan engkau yang ditraktir avocado bang, avocado. Kemudian sekaligus bungkus 2 bang, bungkus. Pernah gak kau jumpa orang begitu? Kan sial kau rasa. Avocado. Kalau orang udah kasih kode air putih tetong, kau harus dibawa tetong. Air putih, ya itu ilmu mentraktir ya. Harus ilmu, kalau ditraktir tahu diri. Karena beberapa orang kulihat kau traktir gak tahu diri. Lebih hebat dari apa yang ku minta. Dan anak-anaknya banyak pula itu, ambil bebas katanya. Kok kau bilang bebas, aku yang bayar. Kalau kau yang bayar bolehlah bilang bebas. Saya hanya mau katakan sama saudara. Tuhan tidak kepingin engkau susah terus. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Amin. Tuhan sanggup menolong engkau dalam kesusahanmu. Tuhan tidak kepingin engkau menderita terus. Tuhan kepingin mengangkat engkau naik. Nah hari ini kita belajar bagaimana kita hidup dipimpin roh. Sehingga tadi ayatnya jelas, ketika saya dipimpin Roh Kudus, maka saya mati terhadap daging. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Karena penting ini, karena banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam perzinahan, percabulan, pemain musik, pengkhotbah, WL, tamborin, jemaat, rata-rata jatuh di hawa nafsu. Rata-rata. Tiap hari kita diperangi masalah itu. Sehingga sekarang anak-anak muda, mereka bisa lakukan onani, pornografi, masturbasi. OMP. Penyakit mahasiswa. Penyakit banyak orang. Kenapa? Karena mereka dipimpin daging. Peperangan itu tiap hari. Aku berdoa malam ini supaya engkau dipimpin Roh Kudus. Supaya engkau tidak jatuh dalam perzinahan, percabulan, hawa nafsu. Aku tahu tidak mudah engkau berperang melawan itu.
Dan apalagi engkau mendekat-dekati lawan jenis, wah lebih parah. Kalau bisa kau punya pacar, jangan sering-sering dekat. Kalau udah kepingin dekat, nikah aja kalian cepet. Mana ada orang kepingin dekat, kemudian dia holy, holy. Mana ada itu holy, holy. Holy, holy ya. Tahu holy, holy artinya? Tulang-tulang, itu bahasa Batak kan. Holy, holy me katanya. Mana ada lah. Kalau suami istri dekat-dekat, holy, bagus. Tapi kalau kalian pacaran dekat-dekat terus, yakinlah nggak holy. Nggak holy, yakinlah. Yakin aku. Iblis yang lebih datang kepadamu. Boleh berdua, tapi tempat umum. Jangan berdua kalian di kamar kos. Sambil nyanyi, haleluya. Aduh holy kali kalian. Di kamar kos nyanyi, haleluya. Ayo bang, nyanyi bang, haleluya. Abangnya bilang, aku udah gak kuat lagi deh. Maksudmu apa? Ya ada kedagingan yang datang deh, bukan Roh Kudus. Aduh Tuhan, gak ada yang kuat. Mau kau bahasa roh, mau kau dipenuhi Roh Kudus. Kalau berdua di kamar kalian, setan yang datang. Berdua-dua naik sepeda motor, pelukan, holy, holy. Halilintar yang datang, helikopter, holy, holy. Alkitab bilang apa? Jauhkanlah kami dari pencobaan. Di mobil kalian berdua, medan Parapat. Holy. Setan yang datang, holy. Enggak yakin aku holy. Enggak yakin aku. Bisa, tapi itu karena kasus penting aja. Misalnya karena emergensi sakit orang tua, mau gak mau situasi, itu loh maksudnya. Berdua ya oke lah. Karena tujuannya sudah kena sakit mama, sakit bapak. Tapi kalau karena berdua jalan-jalan kalian ke Parapat. Baru masuk check-in berdua-dua. Check-in berdua loh. Gak bisa. 3 menit hormon seksmu akan naik. Kalau aku berdua dengan seorang anak gadis di mobilku. Gak usah Medan Parapat. Medan Jalan Pelita Ampat ke Bilal. Betul, Jalan Pelita Ampat ke Bilal itu ada 15 menit. Otakku udah berperang, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Itu laki-laki normal. Yang saya bilang ini normal. Justru nggak normal kalau adalah anak gadis sebelahku atau janda muda. Justru nggak normal kalau aku tetap biasa aja. Berarti nggak normal dong. Berarti aku homo. Justru kok laki-laki yang ada di sini, makin gemetar aku. Kalau perempuan sejenis. Kak, saya berdua sama anak-anakku, saya kasihi. Saya tahu ini tidak mudah. Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki hidup kudus. Tapi sering sekali muncul pikiran yang seks. Pornografi. Kita kepingin aja hidup kudus, belum tentu hidup kudus. Kepingin aja. Kita udah berniat untuk hidup benar. Iblis tetap menaburkan keinginan daging. Jadi dalam pikiran kita itu ada battle, ada peperangan, ada pertentangan. Dalam diri saya pun. Bagaimana caranya supaya saya menang? Bukan mengusir iblisnya, bukan.
Bagaimana caranya engkau mengerti uang palsu? Engkau harus tahu uang asli. Kalau engkau mau menang dengan mengalahkan daging, satu-satunya adalah engkau sadari bahwa dirimu ada Roh Kudus. Dan engkau berkata tiap bangun pagi, pimpin aku Roh Kudus. Siang-siang pun pimpin aku Roh Kudus. Malam-malam pimpin pikiranku Roh Kudus. Pimpin cara hidupku Roh Kudus. Hanya orang yang dipimpin Roh Kudus mati keinginan dagingnya. Jadi engkau tidak perlu tompang tangan kepalamu terus-terus. Oh, segala pikiran negatif, pikiran seks, pikiran pornografi, oh masturbasi, onani apapun keluar. Enggak perlu. Bisa aja sekali-sekali. Mungkin karena kau tahu serangannya lagi kuat. Tapi jauh lebih penting pikiranmu langsung kau arahkan kepada Roh. Engkau berkata, aku anak Tuhan. Aku dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus memimpin pikiranku. Sehingga daging kalah. Ketika engkau memilih dipimpin roh, daging mati. Tapi ketika engkau tidak memilih dipimpin roh, daging hidup. Jadi tiap kali ini pertentangan ini ada. Saudara, pada ayat yang ke-18, 19. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu apa? Dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 22. Jadi sekali lagi. Ayat 21 tadi perhatikan baik. Ayat 21. Orang yang dipimpin daging tidak masuk surga. Betul? Ayat berapa tadi itu? 21. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau engkau dipimpin oleh daging, maksudnya daging apa? Keinginan dosa, keinginan iblis. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pikiranmu selalu memikirkan cabul, zina, hawa nafsu, pertikaian, amarah, perselisihan. Itu aja, iri hati, itu aja. Gak mungkin ke sorga kata Alkitab. Gak mungkin ke sorga. Gak mungkin. Anak Tuhan bisa gak jatuh dalam daging? Bisa. Anak Tuhan bisakah hidup dalam daging? Saya ulangi ya. Anak Tuhan bisa gak jatuh dalam dosa? Anak Tuhan bisakah hidup dalam dosa? Tidak, betul? Anak Tuhan bisa gak jatuh dalam perzinahan? Bisa. Apakah dia bisa hidup dalam perzinahan? Gak bisa. Saya gak bisa hidup. Kalau ada Roh Kudus di hatiku, maka Roh Kudus membuat aku gelisah setiap kali berbohong. Setiap kali aku melihat wanita dan menginginkannya, maka Roh Kudus membuat aku gelisah. Itu tandanya aku anak Tuhan Yesus. Jadi orang yang punya Roh Kudus, tandanya dia gelisah kalau buat dosa. Tapi kalau engkau tidak gelisah lagi, kemungkinan engkau tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah barometer bagi hidup kita. Jujur aja, pernah kita terlintas pikiran-pikiran kotor, betul? Jujur aja. Pernah terpikir hal-hal yang negatif, fantasi yang negatif, pernah, jujur aja. Tapi ketika saya diingatkan Roh Kudus, itu bukan bagianmu. Cepat aku beralih kemana? Memikirkan hal-hal roh. Jadi bukan hanya berkata, oh aku anak Tuhan. Tapi pikirannya terus hawa nafsu. Pikirannya terus seks. Pikirannya terus perzinahan. Bohong, iri hati, amarah, perselisihan, geram. Itu gak benar. Roma 8 ayat 5 sebelum kita masuk ayat 22. Roma 8 ayat 5. Kalau engkau selamat masalah ini, pernikahanmu selamat.
Seorang laki-laki yang dipimpin daging, pernikahannya hancur. Hancur. Kalau engkau dipimpin daging, wow, handphone ini kan di sini banyak pornografi. Kau bisa berfantasi liar seperti setan di sini. Kenapa? Karena engkau dipimpin daging. Hati-hati. Pastikan semua di ruangan ini. Tidak sempurna kita. Tapi kita mau dipimpin Roh Kudus. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, apa ciri-ciri orang yang menurut daging? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi apakah saya hidup dalam daging atau roh? Cek pikiran saya, cek pikiranmu. Apakah pikiranmu memikirkan daging? Anak muda, apakah engkau terus memikirkan hawa nafsu? Apakah engkau terus memikirkan hal-hal fantasi seksualitas? Apakah engkau memikirkan hal-hal negatif, kebohongan, amarah, benci, dendam, anak gadis, emak-emak? Apakah engkau terus memikirkan bagaimana sakit hati sama orang, benci sama orang? Itu artinya engkau memikirkan pikiran daging. Dan ingat, upah daging adalah maut. Jadi bukan, saya senang kalau saudara dapat karunia bahasa roh. Tapi bukti orang dipenuhi Roh Kudus bukan bahasa roh. Pikirannya. Pikiranmu mengendalikan seluruh hidupmu. Kalau masih memikirkan perkara-perkara daging, iri hati, sakit hati, kecewa, marah, dendam, masih itu pikiranmu, engkau dipimpin daging. Bahasa roh menuntunmu, menguatkan dirimu sendiri. Makanya aku kerap kali berbahasa roh ketika di mobil, ketika ibadah. Supaya apa? Aku dikuatkan. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Supaya senjata Allah yang ada padamu gunakan. Yaitu apa? Karunia berbahasa roh. Berbahasa roh gak boleh dileskan. Berbahasa roh gak boleh dipaksa, gak boleh ditiru-tiru, gak boleh dibuat-buat. Kalau engkau gak dapat, gak apa-apa. Gak usah paksa. Gak usah kau buat-buat seperti orang itu kau bisa bahasa roh. Apa kau bilang, lalala, aku juga syalalala, Isabella. Itu udah lain lagu Malaysia. Karena kau dengar dia lalala, kau jadi ikut Isabella. Karena kau dengar bahasa rohmu apa? Cing, 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 cing. Kau nyanyilah. Sicing melicang licang, lala sicing. Itu bahasa lagu Batak. Gak perlu kau paksa bahasa roh, gak perlu. Bahasa roh tidak membuat rohanimu lebih hebat dari orang. Tidak perlu. Tapi kalau engkau rindu dan haus, percaya, engkau minta, engkau bisa malam ini penuh Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus. Dan engkau bisa menerima karunia berbahasa Roh Kudus. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh apa? Ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Jadi ketika saya berbahasa roh di mobil, jadi sebenarnya sebaiknya bahasa roh itu bukan di depan umum. Berbahasa roh itu sebaiknya di kamar, di tempat sendiri. Kecuali ditafsirkan untuk orang lain. Kalau tidak ditafsirkan, orang nggak mengerti apa artinya. Nah, kenapa kadang kita di gereja ini bahasa roh, WL atau saya? Jawabnya adalah saya tahu ketika saya khotbah, saya perlu dikuatkan. Saya perlu dibangunkan. Sehingga saya penting dibangunkan, dikuatkan. Jadi bahasa roh yang saya buat di sini secukupnya bagi saya, bukan bagi kalian. Kecuali bahasa roh itu ditafsirkan, maka engkau mengerti. Karena ada karunia menafsirkan bahasa roh. Ada ayat yang berkata, kalau engkau berbahasa roh, mintalah karunia menafsirkannya supaya orang lain dibangunkan. Jadi kalau saya berbahasa roh, saya bisa minta ada orang yang bisa menafsirkannya, ada karunia tersendiri. Tapi kalau saya tidak dapat penafsirannya, maka bahasa roh itu membangunkan diri saya sendiri. Karena bahasa roh itu adalah berbahasa kepada Tuhan. Berbahasa rahasia, ayat yang kedua. Pada 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata
kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi kita nggak paham, yang paham itu Tuhan. Kecuali dapat karunia menafsirkan. Tapi kenapa kita penting baptisan kepenuhan Roh Kudus? Supaya kita dikuatkan, jujur aja. Tiap hari saya perlu dikuatkan. Gak ada orang yang kuat terus. Godaan dunia ini berat. Saya perlu dikuatkan, engkau perlu dikuatkan. Galatia 5 ayat yang ke-22. 23. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih. Sama-sama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau engkau dipimpin Roh Kudus, engkau akan menghasilkan buah Roh Kudus. Coba diulangi ayat 22. Jadi kalau saya bilang saya dipenuhi Roh Kudus, apakah saya semakin mengasihi? Ingat ya, kalau engkau bilang kau berbahasa Roh Kudus tapi kerjamu benci, nggak cakapi orang, sakit hati, iri, bohong. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia semakin mengasihi. Roh Kudus itu memampukan dia mengasihi musuhnya. Tanya sebelahnya, ada yang membencimu? Ada musuhmu? Pernah enggak engkau geram kali sama orang? Aduh, ku apakan lah dia ini? Aduh Tuhan, ku jambak dosa, ku apain lah dia Tuhan. Ku siram air panas lebih dosa lagi Tuhan, ku apain. Siapa yang pernah di antara saudara saking kesalnya lihat orang ini? Aduh Tuhan, cocoknya direbus tapi nanti kejahatan ya Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Kok bisalah manusia separah ini jahatnya ke saya? Pernah enggak engkau terpancing mau marah kali sama orang? Pernahkah engkau ingin membalas tindakan itu? Dalam hatimu, bukan kau aja bisa, aku pun bisa sebenarnya. Tapi ingat ciri anak Tuhan Yesus, sangkal diri. Katakan saya sangkal diri. Bukan keinginanku yang jadi, tapi keinginan Tuhan. Keinginanmu kepada orang yang membencimu ingin kau apai? Balas, padahal sudah kau traktir, sudah kau baik-baiki, disakiti lagi kau dari belakang. Aduh Tuhan, mau ku apailah kau Tuhan. Keinginanmu ingin kau tampar dia. Tapi karena engkau punya Roh Kudus, bukan kau tampar. Kau kasih dia bakso. Teh manis. Iya loh, Roma 12 kan bilang apa? Berilah makan, minum, seterumu. Itu anak Tuhan. Kalau ada orang yang paling kau tidak suka lihat dia, pikirkanlah mentraktir dia. Itu meletakkan bara di atas kepala, traktir dia. Ulang tahunnya kasih kado. Pasti dia akan bilang, Tuhan ini tanda-tanda akhir zaman. Orang yang kubenci tiba-tiba ngasih aku kado. Ingat, anak Tuhan Yesus tidak ada benci di hatinya. Amin. Ya, aku berdoa, Roh Kudus memampukan saya mengasihi musuh. Ada aja orang yang mengecewakan kita. Ada aja orang yang membuat kita mau marah. Tapi Roh Kudus sering mengajari saya sabar. Terus aku bilang, Roh Kudus, sampai kapan? Roh Kudus bilang, sampai engkau serupa, segambar dengan aku. Percayakah engkau Roh Kudus bisa bicara? Percayakah saudara engkau bisa dengar Roh Kudus? Bilang sebelahnya, sering kau dengar Roh Kudus. Dia ngomong loh, dia pribadi. Kayak diri kalian pribadi bisa ngomong. Roh Kudus bisa ngomong. Coba nanti tes kapan-kapan, udah mau marah kali sama orang. Roh Kudus, aku mau marah. Roh Kudus nanti akan bicara. Ampuni dia. Suara Roh Kudus adalah Alkitab. Jadi suara Tuhan itu adalah yang sesuai dengan Alkitab. Makanya bagi engkau yang sering melekat dengan Tuhan,
engkau lebih suka mendengar suara Roh Kudus? Apakah aku semakin suka cita? Kalau aku hidup dalam roh, aku semakin suka cita. Kalau engkau hidup dalam roh, engkau semakin suka cita. Bukan cemberut aja mukamu. Pokoknya lihat mukanya, pokoknya aduh Tuhan kok bisa hidup dalam manusia kayak gini. Manalah suka kita lihat orang wajahnya menakutkan. Halo? Mana ada orang suka melihat wajah yang menakutkan? Kita kan senang lihat orang yang suka cita. Kalau dia senyum, dia tertawa, senang kita. Coba engkau lagi makan-makan, di antara yang makan 10 orang itu ada 1 orang mukanya kayak gini. Pasti kau mau ngambil makanan, Tuhan. Nggak berani nyendok lagi, betul? Tuhan. Mata ini kan bicara, betul nggak? Sesusah-susahnya engkau kalau punya Roh Kudus akan sukacita. Sukacita dari Tuhan. Ada damai. Apakah kalau engkau semakin hidup makin damai hatimu? Ingat ya, Shalom yang ada di hatimu itu permanen. Damai dari Tuhan permanen. Maka Alkitab bilang damai yang kuberikan tidak seperti damai yang diberikan dunia. Damai yang diberikan dunia karena banyak uang. Tidak ada uang tidak damai. Banyak uang baru damai. Tuhan Yesus tidak. Sekalipun uangmu tidak ada di hatimu Yesus ada damai. Bukan berarti Tuhan mau engkau tidak punya uang terus. Tapi uang tidak kau berhalakan. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Terus bang, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Katakan, hawa nafsuku dan keinginan dagingku telah disalibkan. 1, 2 ya. Hawa nafsuku dan keinginan dagingku telah disalibkan. Ingat, jadi ketika engkau merasa muncul hawa nafsumu, ingatkanlah dirimu bahwa hawa nafsumu dan keinginan dagingmu telah disalibkan di kayu salib itu. Dan engkau relakan hidupmu dipimpin Roh Kudus, ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi bukti orang yang hidup oleh roh dipimpin oleh roh. Kita masuk kepada yang terakhir, poin yang kedua. Meneguhkan kita akan anak Allah. Roma 8 ayat 16 sampai 17 ya. Oke, 2 menit kita selesai. Kita masuk doa habis ini. Mari sama-sama kita baca. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan baik, ada kata jika kita menderita bersama Dia. Saya ajak semua para pelayan Tuhan jemaat, kalau ada perasaanmu menderita dalam melayani, engkau menerima kemuliaan dari Tuhan. Di melayani Tuhan tidak enak-enak terus. Ada kalanya menderita. Saya teruskan dalam pelayanan 37 tahun. 37 tahun saya melayani. Saya tahu banyak penderitaan saya lewati. Tapi saya bersyukur setiap penderitaan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Penderitaan akan mendatangkan hidupmu dipermuliakan Tuhan. Jadi ketika engkau ada penderitaan jangan mundur. Terus melayani Tuhan. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan, coba perhatikan. Roh itu, katakan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh saya bahwa saya anak-anak Allah. Roh itu roh siapa itu? Roh Kudus, roh Allah, betul? R-nya besar kan? Jadi roh Allah yang ada dalam dirimu dengan rohmu bersatu dia. Bersaksi menjadikan kalian apa? Anak Allah. Aku berdoa, sadarilah malam ini. Ada roh Allah dalam dirimu. Engkau tidak sendiri. Ayo bangkit anak-anak Tuhan. Sesusah apa dirimu? Seberat apa tantanganmu?
Seberat apa penderitaanmu? Aku hanya berkata, kalau roh Allah yang ada padamu, aku percaya engkau dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari setiap kita datang kepada Tuhan.